Selamat Hari Sabat kepada semua anggota-anggota kami di Megaria. Saya sangat bergembira atas jemputan ini. Saya akan berikan khotbah kepada kamu sekalian. Saya harap semua ada dalam keadaan baik. Dan ini adalah satu peluang yang paling indah untuk saya mengongsikan firman Tuhan kepada kamu. Dan ayat yang kita harus baca sekarang ialah dari Wahyu pasal 12 dan ayat 11. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia di sini. Wahyu pasal 12 dan ayat 11 dikatakan di sini. Oke. Ya. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kerana mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah ayat hafalan yang kita harus ingati dalam khotbah ini. Adalah satu musuh kepada kita semua, yaitu setan. Setan adalah musuh kepada kita semua. Dan kita ada dalam keadaan perang dengan setan. Dan barang siapa yang menang, dia akan dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Alkitab katakan Yesus sendiri akan menulis nama orang yang menang itu dalam buku hidupnya. Dan dia akan mengawal semua apa yang dikalahkan oleh setan itu akan diberikan balik kepadanya. Saya akan memberikan beberapa buah cerita kepada kamu. Apakah kita harus buat untuk membuat kemenangan, untuk melaksanakan kemenangan. Perkataan ini, kemenangan, adalah satu perkataan yang sangat luar biasa di dalam buku Wahyu. Kalau kita mau meringkaskan buku ini dalam satu perkataan, itulah perkataannya, kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Semua ini dicapai orang-orang yang percaya dalam Yesus. Dan Alkitab katakan, barang siapa yang menang, dia akan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan segala berkat-berkat yang disediakan oleh Yesus sendiri. Dalam Wahyu, kita lihat Yesus menulis 7 surat kepada jemaat-jemaat kepada di Asia, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, dan Philadelphia, dan Laodicea. Semua 7 jemaat yang tertulis dalam Alkitab itu ada perjanjian yang luar biasa diberi oleh Yesus sendiri. Dia katakan, barang siapa yang menang, dia akan menerima semua pahala-pahala yang disediakan oleh Yesus sendiri. Yesus katakan, barang siapa yang menang, aku akan menulis nama dia dalam buku hidup saya. Barang siapa yang menang, dia tidak akan binasa dengan kematian yang kedua. Barang siapa yang menang, dia akan terima hadiah-hadiah yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Yesus sendiri. Maka perkataan yang sesuai, kalau kita ringkaskan buku Wahyu dalam satu perkataan saja, itu adalah kemenangan. Maukah kamu dapat kemenangan? Apakah kamu harus membuat kalau kamu mau mendapat kemenangan? Inilah
kita mempelajari pada pagi ini. Dan saya harap semua anggota-anggota kita akan berfaedah daripada khotbah pendek ini. Okey. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 ayat 11 katakan, mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba. Nombor 1. Nombor 2, oleh perkataan kesaksian mereka. Dan nombor 3, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itulah 3 caranya. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai maut. Saya memberikan beberapa cerita-cerita kemenangan. Saudara-saudari di Megaria, ada ramai orang ibu bapa di sini, saya tahu. Dan ada anak-anak yang kecil yang ada di sini banyak. Kadang-kadang anak-anak kamu tidak berjaya dalam periksaan sekolah. Dan kamu, ibu bapa, jangan marah anak itu, jangan. Sebab masa itu belum sampai. Bila masa itu sampai, mereka akan menang. Tahukah dalam cerita-cerita atau biografi orang-orang yang menang, banyak kali mereka gagal. Tahukah Albert Einstein? Albert Einstein adalah seorang saintis yang terpakar sekali. Dan bom atomik itu diciptai oleh Albert Einstein. Dengan 2 bom saja, dia menghapuskan kuasa Jepun pada Perang Dunia yang kedua. 2 saja. Seluruh dunia takut pada waktu itu sebab atomic bomb itu sangat kuat. Satu dijatuhkan di Hiroshima, dan kota Hiroshima dan kota Nagasaki telah dibinasa dengan tidak berapa saat saja. Semua dibinasa. Siapa yang buat itu? Albert Einstein. Tahukah cerita Albert Einstein? Dia gagal dalam periksaannya banyak kali. Dan biografinya katakan bahawa anak ini, Albert Einstein, tidak bercakap waktu dia masih kecil sampai umurnya 7. Dia tidak boleh cakap seperti anak-anak yang lain. Maka ibu bapa dia mungkin sangka dia anak bodoh. Tiada ada kebijaksanaan, tidak cerdik. Tahukah Albert Einstein, walaupun masa dia yang kecil itu tidak boleh bercakap, berbual dengan ibu bapa dan saudara-saudaranya dan kawan-kawannya. Sungguh pun dia sudah jadi umur 7, tapi banyak orang kata dia orang anak bodoh. Tapi dia berjaya waktu dia menjadi dewasa. Saudara-saudari, kalau kamu ibu bapa, ada anak-anak kecil di dalam keluarga kamu yang tidak menang dalam periksaan sekolah, jangan marah anak itu, jangan. Sekalipun jangan anak kamu, jangan marah mereka seperti perkataan, kamu bodoh. Kamu bodoh, jangan menggunakan perkataan bodoh itu kepada anak-anak kamu. Ingatlah cerita Albert Einstein. Waktu dia masih kecil, tidak boleh berubah, tidak boleh bercakap, berbual dengan anak-anak yang lain. Tapi Tuhan berkati dia dengan kebijaksanaan yang sangat luar biasa waktu dia menjadi besar. Dia menciptakan atomic bomb. Sangat luar biasa. Tahulah saudara-saudari, anak-anak kamu yang kecil, jangan pandang rendah kepada anak-anak kamu yang gagal dalam ujian sekolah. Tahukah berapa kali
Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama sekali di Malaysia, gagal dalam periksaan University di London. Dia seorang yang pelajar sebagai peguam. Biografi dia katakan dia gagal 7 kali. Ini menunjukkan dia tidak berapa pandai dalam periksaan. Gagal 7 kali. Akhirnya dia menang. Dia adalah putra kepada Sultan Kedah waktu itu. Dia pergi ke London, dia belajar di sana. Dia selalu main bola sepak, football. Oleh sebab itu dia membelanjakan semua masanya dalam bola sepak. Kalau kau baca dia punya biografi, sangat luar biasa lah. Tapi ibu bapa tidak putus asa. Hiburkan dia belajar lagi. Hiburkan dia belajar lagi. Akhirnya kali yang ke-8 dia menang. Dia berjaya. Dia lulus dalam periksaan dia. Dia menjadi peguam. Mula-mula dia bekerja sebagai peguam di bawah satu peguam yang terkenal di Kedah, negeri Kedah. Akhirnya dia bertanding dengan orang-orang waktu itulah dia masuk politik. Dia menjadi ahli UMNO dan dia berjaya. Dan akhirnya dia dipilih sebagai Perdana Menteri yang pertama untuk Malaysia. Sangat banggalah akhirnya ibu bapanya tahu anak itu bukan bodoh. Anak itu berjaya akhirnya. Tahukah pencipta yang buatkan electric bulb? Nama dia siapa? Siapa nama dia? Siapa tahu? His name? Thomas Edison. Thomas Edison yang mula-mula menciptakan electricity, yaitu bulb yang menyala dan dia gagal lebih kali 500 kali tahu. Selalu gagal, selalu tidak berjaya. Akhirnya berjaya. Akhirnya dia berjaya. Dia menjadi seorang saintis yang terkenal di dunia ini sekarang. Walaupun dia gagal lebih daripada 500 kali, akhirnya berjaya. Dia berjaya dan dia menang. Saudara-saudari yang aku kasihi di Megaria, kalau kamu gagal dalam satu perkara dalam hidup kamu, jangan putus asa. Jangan sekalipun. Cobalah banyak-banyak kali. Coba lagi. Hiburkan. Ibu bapa mesti harus hiburkan anak-anak kamu. Pertama kali kamu gagal. Akhirnya kamu akan menang. Inilah satu cerita yang saya mau sampaikan kepada kamu sekalian. Saya masa saya seorang muda. Saya dipanggil orang yang pendiam oleh semua. Di sekolah, di rumah, di jiran-jiran saya, mereka kata, oh ini Mani, Mr. Mani, pendiam, penakut. Inilah perkataan-perkataan yang mereka kata kepada saya. Dan tapi sebab saya anak sulung, anak bungsu, anak satu anak saja, saya tidak ada adik-beradik. Oleh sebab itu latar belakang saya ialah sangat sunyi. Tiada ada anak-anak yang lain di rumah saya waktu itu. Tidak ada adik-beradik. Dan bapa, ibu, dan saya. 3 orang saja. Dan bapa saya meninggal dunia waktu saya 12 tahun. Dan semua orang panggil saya pendiam, penakut. Dan saya pun merasa banyak inferiority complex. Dalam Inggris dikatakan inferiority complex. Itu artinya dia seorang yang penakut. Tidak tahu, tidak berani. Dan saya
mula-mula tidak mau menjadi pastor tahu. Sebab pastor waktu itu di gereja di Ipoh itu, di mana saya tiap-tiap hari Sabat saya pergi di Ipoh, itu adalah gereja Cina. Saya satu orang India saja, satu orang saja, dan ibu saya 2 orang. Semua yang lain adalah orang-orang Cina. Dan saya dipanggil seorang penakut, tidak berani, tidak layak menjadi pastor waktu itu. Tapi saya pandai dalam pelajaran sekolah, saya selalu dapat markah yang tinggi. Dan saya mendapat beasiswa untuk belajar di maktab Adventist kita di Singapura. Dan saya sangat bergembira sebab saya ada dapat beasiswa. Dan bila saya mau belajar di sana, pastor yang ada sana itu seorang Cina, tidak memberi saya apa-apa penghiburan pada saya pergi. Dia katakan, kamu orang pendiam, kamu tidak boleh berjaya sebagai pastor. Kamu pendiam, kamu tidak layak, tidak boleh berjaya. Lebih baik kamu kerja sebagai seorang kuli lah. Seperti bapa kamu dan ibu kamu kerja sebagai kuli. Tapi beasiswa itu diberi pada saya fikir-fikir dan katakan, mengapa saya mau buangkan beasiswa ini? Saya mau pergi di sekolah di Singapura dan belajar. Dan akhirnya saya belajar 4 tahun di sana. Dan saya graduate dengan cum laude, yaitu dengan putusan yang luar biasa. Baik sekali. Menuntut yang tertinggi, markah yang tertinggi. Ini artinya dengan pertolongan Yesus kita boleh menang. Amin. Ibu dan bapa yang ada di sini, saya hiburkan kamu. Jangan panggil anak-anak kamu, hei orang bodoh kamu. Jangan panggil mereka bodoh atau pendiam. Ini akan hancurkan roh mereka waktu mereka yang muda. Itulah roh saya dihancurkan oleh banyak orang waktu saya muda. Bila saya keluar dari maktab, pada satu masa saya menjadi pertama sekali pastor yang menghalaukan iblis dalam pengalaman saya. Pada satu masa saya dipanggil untuk menghalaukan iblis dalam 2 anak-anak kecil. Ibu bapa mereka tidak tahu. Itu adalah roh jahat yang masuki mereka. Dan mereka tidak tahu apa dibuat. Mereka bawakan anak itu kepada dokter. Tidak boleh selesaikan masalah mereka. Okay, mereka periksa high blood pressure dan pulse, semua itu biasa. Tapi bila dia balik ke rumah, mereka mengucapkan 4 nombor akor selalunya. Ini menakutkan ibu dan bapa. Tapi saya tahulah ini adalah satu masalah iblis. Dan akhirnya saya berdoa kepada Yesus. Dengan kuasa Yesus, saya minta kepada ibu dan bapa itu, serahkan mereka diri kepada Yesus. Dan mereka ada orang-orang Buddhis. Orang Cina lah, tapi mereka beragama Buddhis. Dan saya kata kepada mereka, ini adalah masalah iblis. Serah diri kepada Yesus. Dan lepas itu saya akan berdoa kepada kamu. Dan mereka serahkan hati mereka kepada Yesus. Dan saya berdoa. Dan satu arahkan saya beri kepada iblis itu. Keluarlah daripada anak-anak yang kedua ini. Mereka itu adalah anak-anak kecil. Masih umur 2 dan 3 umur saja. 2 tahun, 3 tahun saja. Dan akhirnya iblis pun keluar. Dari mulai itu, nama saya menjadi kenal di seluruh Malaysia bahwa pastor ini ada kuasa menghalaukan iblis. Dan dari itu saya
mendapat banyak jemputan dari banyak-banyak tempat, banyak-banyak anggota-anggota gereja kita. Dan saya pun dapat peluang itu mengalaukan iblis di banyak tempat. Saya ada tuliskan berapa buku sudah. Saya akan menuliskan satu buku lagi. Buku ini dikatakan ingin mau mendengar cerita hantu. Lebih kurang ada 150 surat. Dan ini menunjukkan dengan kuasa Yesus kita boleh mencapai kemenangan. Amin. Kemenangan itu bukan dengan kuasa diri, tapi dengan kuasa Yesus saja. Dengan kuasa Yesus kita akan menang. Percayalah dalam Yesus. Ikutlah Yesus. Dan tentang dengan iblis, kamu akan menang. Ada 3 rahasia yang diberikan dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Mereka mengalahkan iblis melalui darah anak domba, nomor 1. Dan melalui saksian perkataan mereka. Dan nomor 3, mereka tidak menyayangi jiwa mereka sampai maut. They love not their lives till death. Inilah 3 cara dia. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Percaya dalam Yesus dan bertanding dengan iblis. Dan kamu akan mencapai kemenangan. Amin. Kemenangan itu bukan dengan kuasa diri sendiri. Kita akan menang dengan kuasa Yesus saja. Itulah pengalaman saya. Kita akan menang. Siapapun boleh. Barang siapa yang percaya dalam Yesus, barang siapa yang ikutnya Yesus sampai ke mati, sampai maut, mereka akan menang. Oleh sebab itulah ayat hafalan yang kita tadi baca itu, Wahyu pasal 12 ayat 11, mereka menang iblis. Mereka mengalahkan iblis melalui darah Yesus, bersatu. Itu sudah diberi. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kamu dan saya. Ini menunjukkan kemenangan itu sudah diberi kepada kamu. Dan nomor 2, mereka menang atas kesaksian mereka. Yaitu mereka ada satu pengalaman yang mereka boleh berkongsi dengan kepada orang yang lain. Kemenangan itu diberi kepada semua yang percaya dalam Yesus. Dan akhirnya mereka tidak cintai, kasihan, nyawa mereka pun sampai maut. Tidak putus asa. Tidak memutuskan harapan mereka. Saudara-saudari, maukah kamu menang? Maukah kamu percaya? Maukah kamu mengalami kemenangan? Kalau kamu gagal pertama sekali, jangan putus asa. Ada ramai orang gagal pertama sekali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Akhirnya mereka menang. Tahukah siapa-siapa yang benar? Kalau kamu bacakan biografi mereka. Ya, siapa yang menciptakan itu Facebook? Facebook itu dicipta oleh siapa dia? Mark Zuckerberg. Dia sudah gagal dalam ujian dia di university banyak kali. Oleh sebab itu dia dibuang dari university. Akhirnya dia menang. Hari ini dia adalah satu orang saintis yang terkenal di seluruh dunia. Tapi mula-mula dia kalah. Mula-mula dia tidak menang. Akhirnya dia menang. Oleh sebab itulah saya mau hiburkan kamu sekalian. Jangan putus asa. Coba lagi. Coba lagi. Coba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti Albert Einstein. Dia cobakan periksaan lampu itu 500 kali dia gagal. Akhirnya dia menang.
Oleh sebab itulah dia dikatakan orang yang menang. Saudara-saudari kita di dunia ini, kita jatuh dalam dosa banyak kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan iblis mengatasi kita semua. Tapi kita tidak mau putus asa. Coba lagi. Dalam Yesus kita akan mengalami kemenangan. Percayakah kamu? Maukah kamu mencapai kemenangan? Inilah 3 caranya. 1, dengan darah Yesus. Dengan nomor 2, dengan saksian perkataan mereka. Dan nomor 3, mereka tidak putus asa sampai maut. Maukah kamu mencapai kemenangan? Ini adalah satu syarat yang kita harus mengikut Alkitab dalam Wahyu. Barang siapa yang menang, dia akan diberikan berkat-berkat yang disimpan oleh Yesus, Juru Selamat kita. Dan semua dijemput, datanglah padanya. Terimalah Yesus. Ikutlah Yesus. Tunduklah kepada Yesus. Dan dia akan berikan kamu kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pencipta dan penebus kita sekalian. Saya memohon semua anggota-anggota di Megaria akan menang. Dan anak-anak yang kecil ada di sini di gereja Megaria akan menang. Dan membawa kebanggaan kepada ibu dan bapa. Dan mereka akan dikatakan, inilah anak-anak yang menang melalui Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus cinta mereka semua. Dan tiada ada siapapun akan gagal dengan kuasa Yesus. Dalam nama-Nya kami berdoa. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Jumpa lagi satu kali lagi di Megaria. Yeah, I think I spoke about. That's good enough. That's good enough.